Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, itu Bapak Fikri Farihin, dan juga segenap rekan-rekan saya yang saya cinta sayangi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan Finlandia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Saiful Anwar, Prodi PAI 4C dengan NIM 2021 0960 11960. Untuk yang pertama saya akan mempresentasikan sejarah singkat negara Finlandia. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dalam Muhammad Mahmud 2013 dimulai sejak tahun 1968. Ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang parallel school system atau bisa disebut dengan PSS, dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi, siswa berprestasi dan siswa tidak berprestasi, serta sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru, dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan dan ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan mendapatkan seragam yang sama. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar nasional. Sistem peringkat atau ranking, baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah, favorit atau non-favorit, serta sistem evaluasi ujian nasional untuk kenaikan kelas di tiap jenjang pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dihapus. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid. Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk memeratakan kemampuan seluruh murid tingkat pendidikan wajib dasar. Sudah tentu, hal ini menuntut kerjasama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggara pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran anak murid guna memastikan bahwa setiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar. Lanjut, mengenai sistem pendidikan di negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengejar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran
kooperatif. Finlandia sangat menghargai hasil kerja guru, sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia yang jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar bertahun tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Sejak hasil ujian internasional program penilaian pelajar internasional atau bisa disebut PISA keluar pada tahun 2000, Finlandia mendapat perhatian khusus dari seluruh dunia. Remaja Finlandia berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hasil tersebut. Finlandia menempati peringkat pertama di literasi membaca, keempat di matematika, dan ketiga di ilmu alam. Pendidikan berkualitas tersebut bergantung banyak pada kualitas jajaran pendidikannya yang diberikan kebebasan penuh dalam meramu kurikulum dan menentukan metode dan materi belajar mengajar. Keberhasilan tersebut telah menarik sekitar 100 delegasi dan dari 40 sampai 45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian Pendidikan Finlandia pada masa 2005 sampai 2011 dan mempelajari kunci sukses sistem pendidikan di sana. Finlandia juga telah melakukan ekspor sistem pendidikannya ke negara-negara lain. Di sini terdapat pula tingkat pendidikan di negara Finlandia, yaitu ada 6. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Yang keempat, pendidikan umum. Yang kelima, pendidikan vokasi. Yang keenam, pendidikan tinggi. Itu mengenai yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan usia dini, yaitu usia 0 sampai 5, yang bersifat pilihan, dan pendidikan pradasar. Usia 6 tahun, yang bersifat wajib. Semua fasilitas buku sekolah, makanan harian, dan transportasi bagi murid yang tinggi jauh dari lokasi sekolah ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Setiap siswa masuk ke sekolah dekat rumah yang ditunjuk oleh pemerintah daerahnya, walaupun di beberapa kota besar orang tua dapat memilih sekolah untuk anaknya dalam batasan tertentu. Yang keempat, pendidikan umum. Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Pendidikan vokasi terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup penempatan kerja selama minimal 1,5 tahun. Yang keenam, pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu universitas umum dan universitas ilmu terapan, atau bisa disebut applied sciences. Universitas umum
mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Ilmu Trapa memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Mengenai keunggulan sistem pendidikan di negara Finlandia, itu ada 4 keunggulan. Yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Setiap keunggulan pasti ada kelemahan. Mengenai kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia, itu yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak ada standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.